Doa itu boleh. Doa itu dianjurkan. Doa itu tidak bid'ah. Jadi kalau ada misalnya kita dengar ada orang-orang mengatakan orang itu nggak bisa berdoa, itu bid'ah. Itu salah. Itu pemahaman yang paling keliru. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Jadi pertanyaan sangat menarik pada kesempatan ini. Perbedaan antara orang cerdas dan orang dungu. Kalau cerdas sudah kita bisa pahami. Kemudian kalau dungu, itu dalam bahasa Melayu, dungu itu adalah bodoh. Kemudian dalam bahasa agama, dungu itu adalah tatkala orang masih beranggapan bahwa yang muskil untuk dirinya, muskil juga untuk orang alim. Itu enggak seperti itu. Ini pemahaman dungu. Jadi dianggap sesuatu yang dia tidak bisa pahami, orang lain pun tidak bisa memahami. Itu pemahaman orang-orang dungu. Padahal untuk menanggapi sesuatu itu sangat beragam sesuai dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga bermacam ragam pemahaman dan pemikiran yang kita temukan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi apa perbedaannya? Jadi saya ingin sampaikan tentang persiapan dalam kehidupan. Persiapan dalam kehidupan hari ini misalnya, berbeda orang dungu dengan orang cerdas. Kalau orang dungu itu dia tidak memperhitungkan berapa banyak persiapan yang harus dipersiapkan dalam masa tertentu. Tetapi bagi orang-orang yang cerdas, dia bisa membuat sebuah persiapan. Kalau masa yang kita lalui itu pendek, singkat, persiapannya sedikit. Kalau masa yang kita lalui itu panjang, maka persiapan itu harus banyak. Maka orang-orang yang cerdas berpikir dan bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kehidupan adalah masa yang sangat singkat. Paling 60 tahun, 70 tahun. Mungkin ada yang lebih singkat. Satu-satu yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang cerdas akan berpikir bahwa kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang sangat panjang dan kehidupan yang tidak pernah berhenti. Wal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Makanya orang yang cerdas akan membuat persiapan yang cukup, akan membuat persiapan yang memadai bagaimana menghadapi kehidupan setelah kematian. Lalu kalau ini yang kita bicarakan pada kesempatan ini, sekurang-kurangnya dalam pandangan agama ada 6 persiapan, ada 6 kebutuhan, ada 6 kegunaan bagi orang yang telah mati. Yang pertama apa yang dibutuhkan? Yang pertama yang dibutuhkan adalah doa dari kaum muslimin dan kaum muslimat. Doa itu boleh. Doa itu dianjurkan. Doa itu tidak bid'ah. Jadi kalau ada misalnya kita dengar ada orang-orang mengatakan orang itu nggak bisa berdoa, itu bid'ah. Itu salah. Itu pemahaman yang paling keliru. Yang benar berdoa itu boleh. Yang benar berdoa itu tidak diharamkan. Yang benar berdoa kepada kaum muslimin juga tidak dibid'ahkan. Cuman yang beda hari ini cara. Cuman hari ini kita lebih ribut yang menyangkut dengan cara, kita lupa dengan tujuan. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr. Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim." Dan orang-orang yang datang setelah mereka. Setelah mereka siapa? Setelah orang Muhajirin dan Ansar. Muncul orang-orang yang lahir setelah mereka. Lalu orang yang lahir belakangan, yaqulun, mereka berkata, mereka berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, Rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ya Allah ampunilah dosa saudara kami yang lebih dahulu beriman. Itu artinya orang yang masih hidup bisa berdoa kepada orang-orang yang terdahulu, yang sudah meninggal dunia, yang penting dihitung, diingat yang sudah beriman itu adalah orang yang
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang beriman hari ini berdoa kepada orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, itu tidak ada gunanya dan itu akan sia-sia. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, janganlah engkau jadikan hati ini dengki, hati yang iri. Jadi masyaallah muslimin, saudara sekalian, sesuai dengan persiapan harus kita matangkan hari ini. Yang pertama, yang perlu bagi kita yang hidup, berdoa kepada orang yang sudah mati. Dan doa yang kita doakan, yang diterima untuk diri kita sendiri, juga akan diterima kita berdoa kepada orang lain. Jadi doa orang mukmin kepada orang mukmin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa antara kita berdoa, doa yang ikhlas itu harus jauh dari kedengkian. Makanya Allah mengatakan, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Jadi kita mohon kepada Allah supaya Allah jauhkan dengki. Sebab selama iri masih di hati, selama dengki masih di dada, itu doa tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon kepada Allah sebagai zat yang maha memberikan keampunan. Itu pertama yang dibutuhkan oleh orang yang telah mati. Dan semua kita akan butuh itu. Kemudian yang kedua yang dibutuhkan oleh orang mati adalah utang segera dilunasi. Karena Rasulullah bersabda, nafsul mu'minina mu'allaqah bidainihi. Jiwa, ruh orang mukmin akan terkatung-katung antara langit dan bumi. Sampai kapan? Sampai hatta yuqda anhu, sampai utang itu lunas. Maka utang harus disegerakan. Kalau dia punya harta, segera menjual hartanya untuk membayar utang. Kalau tidak, ruhnya akan terkatung-katung di antara langit dan bumi. Kecuali pada saat dia hidup, dia ikhlas, tulus mau membayar hutang, tapi dia belum punya kemampuan, itu Allah akan melunasinya. Kemudian yang ketiga, apa yang dibutuhkan oleh orang yang telah meninggal dunia? Yang dibutuhkan oleh orang yang meninggal dunia adalah kalau dia meninggalkan puasa, itu walinya bisa mengqadha puasanya. Man mata wa alaihi saumun. Barang siapa yang mati tapi dia pernah meninggalkan puasa, sama anhu waliyuhu, maka puasa itu boleh diqadha, boleh diganti oleh walinya. Maka wali jangan hanya cuma menerima harta, jangan hanya cuma mengintai pusaka, tapi wali juga harus mengintai apakah dia meninggalkan puasa. Jadi kalau meninggalkan puasa, berapa jumlah ada wali yang hadir pada waktu itu? Atau semua wali dipanggil? Jumlah puasa setelah ditotal, kemudian di antara wali supaya membagikan puasa itu beberapa hari yang sesuai dengan jumlah yang ditinggalkan untuk bisa diqadha. Jadi pada saat ada keluarga yang meninggal dunia, jadi bukan hanya harta pusaka yang terpikir kapan dibagikan. Tapi ingatlah, yang pertama utang, yang kedua puasa. Kalau puasa itu dibolehkan untuk diganti, tapi kalau salat tidak. Sebab salat sudah diberikan aturan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak sanggup berdiri, duduk, tidak sanggup duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan musafir diberikan rukhsah, bisa mengqasar, bisa menjamak salat. Jadi begitu mudah pelaksanaan ibadah, jadi jangan diberat-beratkan. Kemudian yang keempat yang dibutuhkan oleh jenazah adalah manakala dia bernazar, nazarnya belum dilunasi, sepanjang nazar itu sesuai dengan syariat, maka nazar itu harus dilepaskan. Dan jangan ada anggapan dari kaum muslimin bahwa apabila kita tidak melepaskan nazar, kemudian nazar itu akan menggerogoti badannya sehingga dia sakit-sakitan, sehingga dia kurus, sehingga dia miskin dan sebagainya. Itu tidak ada pemahaman itu dalam Islam. Nazar janji kita dengan Allah, yang benar kita laksanakan. Manakala kita punya kemampuan melunasinya, tidak kita lunasi nazar itu, maka kita akan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yang dibutuhkan oleh jenazah adalah anak-anak yang kita tinggalkan adalah anak-anak yang solih. Matinya seorang manusia akan meninggalkan 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah. Apa yang kita berikan hari ini pada saat kita masih hidup, kita sisakan harta sebagai sedekah jariah,
itu akan dikembalikan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu yang kita berikan kepada orang lain, yang ilmu itu bermanfaat, berguna. Yang ketiga, anak-anak yang kita tinggalkan, anak-anak yang solih. Maka apapun amalan yang dikerjakan oleh anak yang solih, tanpa pun dia berniat untuk orang tuanya, pahala akan disampaikan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirnya anak-anak yang solih di tengah keluarga tidak terlepas dengan bimbingan dan pembinaan daripada orang tuanya. Kemudian yang terakhir, yang keenam yang dibutuhkan oleh jenazah adalah amal pada masa kita hidup. Maka beramallah dengan sebanyak-banyak amalan yang solih, jangan amalan yang salah pada saat kita hidup. Karena di dunia ini adalah tempat melakukan amal, tempat mengerjakan amalan. Sementara di akhirat adalah tempat menghitung amal. Inilah 6 perkara yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Dan berilah 6 perkara ini kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang telah duluan meninggal daripada kita. Saya kira demikian, semoga ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf.